Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan assalamualaikum untuk kita semuanya. Oke, terima kasih kembali lagi jumpa bersama saya. Kali ini saya akan memberikan kabar baik untuk timnas Indonesia dan kabar buruk untuk timnas Australia. Oke ya, di sini di latar belakang saya ini agak orange kuning ya, tapi ini bukan berarti saya ini membela timnas Australia, tidak ya, ini hanya di latar belakang saya saja ya. Oke, siap. Oke, kita akan lanjutkan. Sebelum kita lanjut ya, terima kasih, saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah like dan subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda semuanya, untuk pecinta sepak bola dan pecinta di channel Bang Parwi sendiri ini. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang masih belum sudah nonton, tapi sudah belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih untuk perkembangan channel ini. Oke ya, oke guys, kita akan kembali lagi untuk membahas tentang ini timnas Australia. Ini kehilangan satu back lagi, back andalan yang usianya 20 tahun, usianya sudah masih 20 tahun. Nah, ini sedang mengalami cedera dan dipastikan melawan timnas Indonesia tidak bisa bermain. Nah, ini dia. Oke, jadi mari kita akan bahas. Oke, kita akan bahas. Oke ya. Di sini untuk timnas Indonesia sendiri kabar baik. Kemarin ada kabar baik. Memang ada Matt Hilgers ini yang kemarin sudah 2 pertandingan saat kita melawan Arab Saudi dan juga lawan Jepang kemarin. Matt Hilgers ini tidak bisa bermain karena mengalami cedera hamstring, tapi saat ini Matt Hilgers sudah pulih kembali dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Itu dia untuk kabar gembira ya. Untuk kabar gembira untuk timnas Indonesia, Matt Hilgers sudah bisa bermain kembali. Oke, untuk kabar dari Australia, kabar menyedihkan dari Australia yaitu adalah di sini adalah kabar kembali di sini adalah kondisi yang hasil kedua tim, karena di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini di ronde ketiga ini akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Australia di Sydney, Australia, di kandang Australia. Nah, penentuan ini sangat menentu sekali karena kedua kesebelasan ini maupun Australia ataupun Indonesia ini memperoleh poin yang sama, sama-sama memperoleh poin 6 poin. Nah, hanya selisih gol saja yang membedakan Australia dan Indonesia, ini hanya selisih 1 gol saja yang membedakan. Dan untuk timnas Indonesia di posisi ketiga di grup C ini, dan Australia di posisi kedua dan Bahrain di posisi ketiga. Itu dia ya. Oh, Bahrain atau Arab Saudi ya posisi ketiga, saya lupa. Oke, maaf, silahkan dikritisi kalau memang pernyataan saya tadi ini keliru ya teman-teman ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Dan oke, untuk di sini adalah untuk sangat menentukan karena nilai imbang ataupun menang ini sangat menentukan, apalagi untuk timnas Indonesia. Berarti ini memang adu gengsi dan memang membuat kita dak-dikduk ya di timnas Indonesia maupun timnas Australia. Tapi di sini timnas Australia malah kebanjiran pemain-pemainnya yang banyak yang cedera. Kemarin itu ada 7 yang cedera, sekarang ada cedera lagi, sungguh naas sekali. Oke ya, semoga nanti timnas Indonesia pastinya harus menang untuk melawan Australia. Oke, di sini ada, namun Australia ini juga menderita kabar buruk ya. 1 pemain dari timnas Australia sendiri ini mengalami cedera, dan pemain yang berusia 20 tahun ini mengalami cedera yang bernama Hayden Matthew ya. Pemain dari yaitu ada Hayden Matthew ini, yang dimaksud dengan yaitu ada Hayden Matthew ini sendiri, pemain tersebut dipastikan absen. Ini akan dipastikan absen untuk saat membela klubnya saat Australia melawan Indonesia mendatang ya, karena di sini ia menderita karena ia terkena
cedera ankle. Cedera ankle ini cukup sulit disembuhkan. Untuk cedera ankle sendiri kita tahu sekali, cedera ankle ini sangat-sangat sulit, dan memang penanganan juga harus super hati-hati dan super serius untuk cedera ankle sendiri ini. Dan ini tidak cedera ankle yang biasa-biasa saja, tapi memang ini cedera ankle yang serius. Dan cedera ankle ini dikonfirmasi sendiri oleh dari akun klub, dari klub resmi dari Matthew sendiri, klub dari Hayden Matthew sendiri ini. Dari klub ini memberikan kabar paling tidak ini ada 6 hingga 8 pekan, 6 sampai 8 pekan, 6 minggu sampai 6 sampai 8 minggu, berarti ini 1 bulan lebih. Jadi ini otomatis akan absen melawan timnas Indonesia. Nah ya, untuk Hayden Matthew sendiri ini akan absen, jelas akan absen melawan timnas Indonesia. Dan hal tersebut ini membuat sang pemain pun juga tentunya juga akan sedih. Untuk Matthew sendiri juga akan sedih karena tidak bisa membela negaranya saat melawan Indonesia, apalagi di babak penentuan, dan akan nasib dari negaranya ini tentunya akan menggebu dan akan rasa sakit dan akan gregetan, intinya akan gregetan ya. Itu ya teman-teman ya. Oke, dan pasalnya Hayden Matthew sendiri ini sudah menikmati, sudah mengikuti kiprahnya bersama timnas Australia, bahkan ia juga sangat menjanjikan sekali kemampuannya ya. Ia sudah ikut bermain dan dalam kiprahnya bersama timnas Australia ini juga di Inggris usai menjalani debut timnas Australia pada akhir tahun lalu. Ia juga bermain di tim Inggris dan ia menjalani debut bersama timnas Australia pada akhir tahun yang lalu, berarti tahun 2024 akhir ya. Dan Hayden Matthew sendiri ini sekali tampil kemarin itu pada skuad di Australia itu saat berjumpa dengan Bahrain, saat Australia melawan Bahrain pada tanggal 19 November 2024. Nah itu dia ya, pada tanggal 19 November 2024 saat melawan Bahrain, saat jumpa Bahrain. Dan juga kala itu juga Australia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain. Waktu itu ditahan 2-2 oleh Bahrain. Dan sejauh ini juga sudah ada 3 pemain Australia ya, kemarin sudah ada 3 Australia yang sudah tentunya akan absen. Dan untuk sejauh ini juga untuk tampil dari Hayden Matthew sendiri ini sudah tampil bersama Portsmouth FC, ya, sudah Portsmouth FC di pertandingan yang kemarin ini. Tetapi terpaksa pertandingan kemarin ini ia terkena cedera ankle, sangat disayangkan, tapi juga sangat berkah untuk timnas Indonesia ya. Oke, jadi itu. Dan ketiganya ada 3 pemain dari timnas Australia, yaitu adalah dari lini tengah ya. Ini ada dari lini tengah, ini krisis lini tengah bisa dikatakan untuk dari timnas Australia ini, krisis lini tengah tentunya ya. Dan timnas Australia ini banyak ya yang menderita cedera ya. Dan apalagi di situ ada backnya itu yaitu ada Hedi Sotar yang towingnya bukan main itu ya. Hedi Sotar juga mengalami cedera, dan juga Alessandro Sirkati juga mengalami cedera. Hedi Sotar juga mengalami cedera, dan juga Matthew juga mengalami cedera. Dan tentunya kabar tersebut membuat pilihan di sektor tengah ini makin tipis ya. Pilihan dari sektor tengah timnas Australia ini makin tipis sekali, dan ini memang yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nanti kita saat menyerang kita harus memperbanyak di lini tengah, kita harus banyak menguasai bola di lini tengah. Karena apa? Karena di sini dari lini tengah Australia ini agak tipis, agak rentan. Jadi ini yang harus kita push untuk nantinya, yang harus kita push agar kita mendapatkan kemenangan tentunya. Dan Australia sendiri tidak banyak mempunyai pemain di lini tengah. Di sini tak mau juga di sektor tengah ini tidak ada yang tampil reguler
sayangnya tidak ada yang tampil reguler, dan mau tak mau nanti timnya masing-masing ya, dan juga akan mengandalkan Kamerun ya. Nanti di lini tengah tentunya akan mengandalkan Kamerun Burgess ya, dan Kamerun Burgess dan juga Kai Raffles ya. Kairun Burgess dan Cameron Burgess dan Rolls yang kemudian akan bakal jadi andalan dan akan menjadi pengganti di sektor tengah, meski agak kesulitan untuk mendapatkan menit untuk Cameron Burgess dan juga Kai Rolls ini sendiri, ini agak kesulitan mendapatkan menit bermain di klubnya yang mereka bela ya, sangat mendapatkan menitnya minim sekali di klubnya untuk Cameron Burgess dan juga Rolls sendiri ini akan mendapatkan menit bermain sangat sedikit di klubnya ya tentunya, tapi mau gimana lagi karena memang yang ada ya itu, dan mau tidak mau ya memang itu yang diandalkan karena memang yang bisa, yang tidak cedera, yang fit memang itu. Jadi itulah ya, timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan di lini tengah kita, apalagi di lini tengah kita ini sedang oke ya. Kita ketambahan pemain lini tengah di situ, nanti ada Tom Haye ya, dan juga nanti ada Ole Romeni. Loh, ini bisa akan main di depan, akan diduetkan oleh Romeni dan juga Tom Haye. Dan nanti di lini tengah ini juga ada pemain yang baru kita, semoga saja nanti sudah cepat dinaturalisasi, sudah bisa mengisi lini tengah, yaitu adalah pemain yang terbaru kita itu yang baru melalui proses tiga pemain, yaitu ada Emil Audero ya, itu sebagai cadangan kiper kita, dan juga yang baru kita dinaturalisasi, yang akan dinaturalisasi nah, itu juga akan menjadi andalan di lini tengah, dan di situ nanti kita bisa mengandalkan Jay Inces juga ya. Di Jay Inces juga bisa mengandalkan Jay Inces, dan juga nanti bisa Marcelino Ferdinand, bisa diduetkan dengan Marcelino Ferdinand di lini tengah juga. Ini juga bisa bisa jadi opsi dan akan diduetkan dengan pemain baru kita tentunya ya, itu Pelupesi. Nah, ini untuk Pelupesi sendiri ini juga bisa bermain di tengah. Ini akan menambah gacor juga. Ya, ini dia memberi kesempatan. Pelupesi sendiri kan pemain yang juga bagus, dan juga yang satu lagi siapa ya? Saya lupa itu ya, yang akan dinaturalisasi. Semoga nanti naturalisasinya ini, proses perpindahan warga negara ke WNI dan federasi ini cepat rampung dan cepat selesai, agar secepatnya bisa membela timnas Indonesia, agar bisa mengisi di lini tengah. Nah ya, di lini tengah tentunya. Nah ini semoga cepat selesai, cepat beres ya, karena batas pendaftaran kualifikasi Piala Dunia 2026, pembatasan dari pendaftaran di pemain di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini itu adalah tanggal 10, kurang 1 minggu lagi bro, kurang 1 minggu lagi ya kawan ya. Jadi memang harus ini PSSI dan juga Menpora dan semua jajarannya harus benar-benar secepat mungkin, harus benar-benar gerak sigap. Kita doakan sama-sama agar sudah secepatnya bisa naturalisasi dan bisa menjadi warga negara Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi itu ya informasi yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya, informasi terupdate untuk teman-teman semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pecinta timnas Indonesia. Jangan lupa selalu dukung timnas Indonesia ya, maupun itu kalah maupun menang, siapapun pun pelatihnya, tetap dukung timnas Indonesia, karena itu adalah Indonesia adalah tim kebanggaan kita dan salah satu wakil dari ASEAN satu-satunya yang lolos di kualifikasi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan kesempatan ini yang nanti kalau lolos, timnas Indonesia adalah satu-satunya wakil dari ASEAN ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Salam sepak bola dan selalu semangat dan jaga kesehatan.